Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke, di depan saya ini ada motor Revo, tulisnya Revo aja. Ini jenis Revo Absolute dengan kode mesin KWB ya. Ini motor ini itu ininya ketika di starter nggak mau ke atas lagi. Bentar, saya starter. Nah, kayak gini ya. Ini kemarin ada yang tanya kenapa starter motor itu kalau di starter ke bawah dia nggak mau naik lagi, harus ditarik ke atas baru mau naik, ya kan? Ini tuh disebabkan karena pernya patah ya. Jadi motor ini per starternya ini patah, dan motor untuk jenis KWB, mesin kode KWB itu ya Revo Absolute, Honda Blade itu mesin kode KWB itu per starternya di tengah. Jadi kita harus turun mesin secara total karena starternya di tengah. Sebenarnya walaupun kita nggak buka bagian kopling sini, kita buka bagian magnet dan tusuk satenya saja itu bisa untuk bongkar tengah, langsung bongkar inti itu bisa. Tapi karena motor ini juga ada suara sedikit kasarnya ya, jadi kita harus buka cek juga bagian sini. Jadi kasusnya motor ini tuh di samping starternya kayak gini, mesinnya juga kasar, bisa pengaruh pernya yang patah itu gesekan, bisa juga pengaruh yang lain. Coba saya nyalakan ya. Turun ya kayak gini. Nah, suaranya kayak gitu, sokos kayak gitu. Tapi untuk motor tarikan normal ya, tenaganya masih bagus, enak. Saya rasa ini itu kemungkinan ya baut kopling atau kampas ganda itu ada yang lepas, atau bagian kampas gandanya sudah aus juga bisa. Suara itu gesekan antara logam dengan logam, ataupun pengaruh pernya juga bisa. Jadi ini langsung saya buka aja ya Kang Bro, saya buka semua. Langsung saya turunin mesinnya aja, nanti biar enak pas waktu pembongkarannya. Oke Kang Bro ya, ini mesinnya sudah saya turunkan. Sekarang saya akan coba buka ya. Saya coba buka di bagian sini, kira-kira ada penyakit apa yang menyebabkan suaranya kok kasar ya. Oke Kang Bro ya, ini sudah saya bongkar semua dalemannya kayak gini. Jadi ini tuh kalau diputar ke arah sini, putaran balik itu kayak ngancing. Kalau ke sini enggak. Kalau ke sini muter balik itu kayak ada yang nggak beres. Oke, langsung saya bongkarin aja semua ya, biar tahu penyebab suara kayak gitu. Suaranya kacau pokoknya, suaranya ya seperti di video di awal, merwasak pokoknya, ngono guys. Oke Kang Bro ya,
Untuk bagian sini, bagian kopling, kampas ganda nggak ada masalah apa-apa, semuanya normal. Terus ini berputar dengan bagus, padahal tadi sebelum dibongkar semua, kopling itu ketika diposisikan netral atau ke arah belakang gini ya, itu kalau sebelah sini ke arah depannya itu terasa kayak lengket gitu. Padahal ini normal-normal aja, nggak ada masalah. Cuman di sini ada sedikit goyang Kang Bro di sini. Nah ini goyang naik turun tapi sedikit ya. Terus di sini kan kalau bunyi kan ada kayak suara gesekan, ada suara seperti kamrat juga ya. Coba saya putar ya bagian sini. Oke, saya sudah putar bagian sini. Nah di bagian magnet ini ketika saya goyang-goyang gini, dia ada sedikit kocak Kang Bro ya, memang kocak, ini memang kocak. Bisa jadi ini bearing setangnya itu kena, tapi untuk rantai kamratnya atau rantai kecilnya ini masih kenceng, nggak ada masalah. Ini kenceng sekali, kenceng, sangat-sangat kenceng, berarti untuk bagian rantainya normal ya. Cuman apabila bearing sini itu bearingnya setang ya kocak, otomatis kan ini kan akan naik maju mundur ataupun naik turun ya. Nah itu bisa mengakibatkan si rantai itu juga tegangannya juga kendor kencang kayak gitu, nggak stabil ya. Oke, saya akan buka aja semuanya biar lebih jelasnya, nanti saya akan buka. Oke Kang Bro, ini sudah saya buka semua bagian baut-baut keliling, baut tengah. Saya mau cek ini, memastikan bahwa bunyinya memang dari lahar ini, lahar tengah atau enggak ya. Di bagian sini enggak ada permasalahan sama sekali ya. Di bagian magnet, tapak rantai kamrat normal semua, klep normal semua, enggak ada permasalahan. Lihat klepnya masih bagus, normal semua. Cuman di bagian piston ini ada baret di bagian bawah, tapi motornya ini nggak ngasep ya. Ini yang saya benci kayak gini Kang Bro, motor yang kemarin misalkan nggak ngasep ya, kayak gini ya, normal aja, tapi pas dibuka tahu-taunya piston baret kayak gini, itu biasanya setelah kita pasang kembali itu malah jadi ngasep. Itu sering terjadi Kang Bro. Oke, pokoknya kita buka aja dulu sini. Saya akan melakukan pembongkaran bagian tengah ya. Nah kita cek di bagian tengah. Di bagian tengah ini ada ring ya. Di bagian tengah ini nggak ada masalah, berarti nggak ada masalah apa-apa ya. Ini normal semua, gigi transmisi normal. Ini pernya memang patah ya. Untuk pernya memang patah, tapi dia nggak ada nyentuh sama sekali ke tetangganya sini ya, ke samping nggak ada nyentuh sama sekali, normal ya. Terus bunyi yang ger sekian kasarnya itu apa? Kalau kita cek di bagian sini, memang kalau kita goyang gini dia kocak ya, cuman nggak tahu nih kocak lahirnya apa dudukannya. Saya akan coba buka, cabut ya. Pukul pelan-pelan nggak apa-apa Kang Bro. Kita mau keluar. Kalau takut misalkan ini jeber atau apa ya, karena saya kan mau sifatnya mau ngambil bearing ini ya, mau ngecek. Jadi mukulnya pakai asok gini dimasukkan, nah kayak gini ya, baru dipukul asoknya ini lah, goblok. Kayak gini caranya biar truk asnya tetap lurus ya,
dan nggak jebret atau nggak molet. Oke, ini sudah saya keluarkan. Saya akan coba cek ininya, memang permasalahan terjadi di sini atau di bagian lain yang menyebabkan suara nggak enak itu. Nah, ini memang bunyi Kang Bro di sini. Ya, lihat ya, bearingnya memang bunyi di sini ya. Saya ketok ini bunyi trek trek trek. Nah, ya kan, dia bunyi. Nah, bunyi trek trek trek. Padahal ini kan bearing standar, kecuali bearing yang memang spesial untuk balap itu yang bunyi. Ini bunyi dan kocak juga. Nanti saya akan coba ganti bearingnya ini. Bisa jadi ini yang menyebabkan getar dan suaranya kurang nyaman. Ya, ini. Terus di sini saya akan ganti pernya yang patah ya. Ini pokok dari inti video ini ya, mengganti pernya ini. Ini tadi pernya yang patah sempat jatuh. Nah, ini patahnya di bagian tengah sini. Ya. Untuk Kang Bro yang mempunyai motor jenis ini, Revo Absolute atau Honda Blade mesin KWB ya, usahakan starter tangannya itu tetap diaktifkan. Karena kalau menggunakan starter engkol terus ya, terus patah, itu bongkar tengah. Kalau motornya Anda Supra jenis Supra Fit apa, Jupiter apa itu, biar tidak menggunakan starter tangan tidak masalah, karena starternya dia kan bersifat di samping. Kalaupun patah itu tidak terlalu banyak makan biaya. Oke, ini saya keluarkan ringnya, ring pengunci. Keluarkan ini. Terus kita pasang kembali pernya ya, per yang baru. Saya akan coba pasang per yang baru. Oke Kang Bro, ini per yang baru berkode KWB ya, kick return ya. Ini bacanya apa ya Kang Bro? Return apa pokoknya ngono lah. Kita pasang kayak gini dulu, pasang ya. Nah, di sebelah sini itu ada lubangnya, ada lubang untuk masukin bagian tengahnya ini ya. Kita masukin di lubangnya kayak gini ya. Ya, kalau sudah masuk, terus kita putar ini ke arah lubang sini. Nah, di sini ada juga lubang. Nah, lubang ini ya, putar ke arah lubang ini, dimasukin. Kayak gitu aja Kang Bro, cara pemasangan pernya gampang sebenarnya. Nah, masuk. Ketika sudah masuk, kita tinggal kunci pakai ini tadi, plastik ini ya, biar si per ini anteng. Dan ini ya yang ada opo cowaane iki ya, ini dipasin di pas plat yang masuk tadi ya, pasin gini, jangan gini ya, pasin. Nanti pernya ini posisinya kalau kayak gini kan lingkarannya kan miring ya, sini lebar ya, sini sempit. Kalau ini masuk kan dia pas pernya di tengah-tengah. Kalau agak kesusahan bisa dibantu dorong menggunakan apalah, obeng kah, dipukul-pukul pakai palu pelan-pelan. Kalau takut misalkan mukul kayak gini, kalau punya alat lagi ya nggak apa-apa, misalkan pakai kunci sok dimasukin gini ya, kunci sok lebih aman. Kunci sok masukin gini kan,
terus dipukul-pukul. Nah kayak gini kan turunnya dia lebih rata. Terus setelah itu kita pasang ring penguncinya tadi. Ringnya ini sempit ya masuknya, jadi harus dengan pukulan, dipukul pelan-pelan. Karena ringnya itu tengahnya ini nggak bulat Kang Bro. Tengahnya itu ya ada segi panjangnya di sini, jadi nggak bulat total tuh nggak mau fokus nih. Jadi ringnya itu ada lurusnya di tengah. Nah kalau masukinnya kayak gini kesusahan ya, tadi seperti yang saya bilang pakai kunci sok juga bisa kayak gini ya. Kalau mau ngunci kesusahan kayak gini, terus dipukul. Ini pukulku malah pukulannya pakai palu kambing ya Kang Bro. Kayak tukang kayu ya. Palunya palu kambing, bengkel kok palunya palu kambing. Nah ini kan dipukul gini kan, dia masuk dan mengunci. Pakai kunci sok gini enaknya ya kan. Ini kotor ya dibersihkan kalau kotor kayak gitu. Ini PR-nya sudah kepasang, jadi PR saya tinggal, karena ini mumpung dibongkar tadi nggak ada masalah sama sekali di bagian kampas kopling, kampas ganda, rantai kamrat nggak ada masalah, tapi mesinnya getar dan suaranya berisik seperti di awal video. Jadi saya memvonis ini sementara ya, sementara prediksi saya di sini. Nanti saya coba bersihin pakai bensin, tapi muternya itu masih enak, cuman nggak tahu ketika ada beban kompresi ini muternya itu enggak, tapi kalau dilihat dari putarannya ini benjol, sudah miring-miring. Oke Kang Bro ya, ini sudah saya bersihkan ya pakai bensin, tapi di sini masih suaranya masih halus, enggak bunyi kemerseng yang parah itu enggak. Nah ini agak bunyi, tapi ini masih, menurut saya itu masih wajar kalau kena bensin bunyi kayak gini. Biasanya soalnya putarannya itu enak. Biasa kalau menyebabkan suara kasar itu putarannya itu gimana ya, putarannya itu macet-macet Kang Bro. Nah, biasanya setahu saya ya, saya sering bongkar setang kayak gini, pengalaman saya pribadi, sepengalaman saya ya, ini ngomongin pengalaman pribadi, bukan dari orang cerita yang belum tentu benar. Itu kalau dia masih lancar kayak gini, enggak bunyi, maksudnya enggak macet-macet ya muternya, enggak gregel-gregel ya, itu biasanya itu walaupun ini udah kocak dia tetap halus, biasanya tetap halus. Nah, tapi kalau ini nggak tahu ya, kayaknya masih lumayan jadi saya agak bingung. Tadi digoyang gini agak kocak, tapi kocaknya itu masih bisa ditoleransi. Maksud saya itu sebenarnya bagusnya diganti, cuman kalau kocaknya segitu ya, kocaknya segitu itu menurut saya itu belum menimbulkan suara yang berarti, tapi kenyataan motor ini suaranya kasar ya. Kita cek bagian lain tuh normal semua ya, giginya ini nggak ada masalah. Ini nanti saya coba bikinkan video mengenai gigi ya, gigi transmisi. Kemarin ada yang tanya itu cara merakit gigi transmisi Kang Bro, bikinkan gitu ya. Di video saya yang seri episode-episode itu sudah pernah cara merakit, tapi ini nanti saya bikinkan bongkar rahasianya memasang gigi transmisi yang paling mudah dimengerti, paling gampang. Nanti rahasianya ini ada rahasianya. Bengkel di tutorial YouTube itu nggak pernah bongkar rahasia kayak gini, dia bongkar gitu aja. Mereka masih nyimpan ilmu yang dirahasiakan di otaknya. Nanti saya bongkar lah, insya Allah ya, nggak janji juga. Aku wis opo di ilmu kakek cuman disimpan di gudang ya Kang Bro, nggak bermanfaat buat orang. Jadi ini Pak Ustadz kan ya, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Wes sok jadi Ustadz. Oke ya, ini
klep masih bagus, ini masih normal. Pick apa itu, picknya dalam itu masih normal. Tapi gini Kang Bro, ini saya putar bunyi kresek-kresek gitu Kang Bro, bunyinya kasar. Jangan bearing chip bearing ininya yang bunyi. Saya pernah mengalami kasus bearing noken as yang bunyi, seluruh mesin itu getar dan bunyinya kasar. Nah, cek ya. Astagfirullahaladzim. Ini Kang Bro sumbernya ini. Ini ternyata biang keroknya di sini nih. Ini kocak ini. Nah, tunggu nih. Malah bearingnya wes. SKO. Ternyata ini noken as ini Kang Bro. Ini penyakitnya ini di bearing noken as, bukan bearing stang ini. Nah ini kotak-kotak kayak gini. Jadi kalau ini kocak, rantai kamera juga tegangannya akan kendor kencang. Nah ini parah nih, sampai bunyi tok-tok kayak gini. Tak buka aja ya. Yes, mudah-mudahan ini penyakitnya. Nanti setelah saya ganti mudah-mudahan bisa halus ya. Saya pernah mendapat kasus kayak gini Kang Bro, di motor Jupiter punya orang. Mau kameranya. Ceritanya itu ada orang mau jual motor Jupiternya, gara-gara Jupiter itu kasar suaranya kan, si motor itu kan suaranya kasar. Terus dia bawa yang calon pembeli ke bengkelku, kan tanya, kan mungkin sudah negosiasi harganya kan. Terus yang calon pembeli, ya kan, calon pembeli itu ngajakin ke bengkelku, calon pembelinya ya. Nah bentar mas gitu, ini tanyakan sama bengkelnya, kalau motor suara kasar ini kira-kira berapa, jadi nanti negonya biar enak kan. Yang punya motor kan seperti itu pengennya ya, yang calon pembeli. Dan ketika sambil cerita ya, tak buka lagi. Dan ketika saya cek ya kan, saya bongkar, ternyata ini si bearing noken as ini yang mau diganti. Padahal itu sudah deal ya Kang Bro, maksudnya harga sekian, nanti nego sekian, sudah maksudnya sudah ada harga misalkan 4 juta ya kan. Nanti tinggal harga dealnya berapa, kalau perbaikannya banyak ya mungkin diturunin banyak harganya kan, kayak gitu. Dan ternyata kan cuman bearing ini Kang Bro, bearingnya kan harganya murah ya, nggak sampai 50.000. Anggaplah sama servisnya 100.000 cukup. Ternyata setelah saya ganti bearing ya Kang Bro, suara mesinnya kan halus sekali, kayak motor baru lagi itu Jupiter. Nggak jadi dijual Kang Bro motornya. Kasihan yang calon pembeli itu, yang calon pembelinya kan langganan saya, jadi kan dia kan tanya dulu, tanya tempatnya Mas Bro, siapa tahu penyakitnya, nanti dianalisa kira-kira habisnya berapa itu. Pas tahu ini apa itu, bearingnya diganti ya, setelah diganti mesin halus nggak ada dijual Kang Bro. Yang punya motor, yang calon pembelinya ya kecewa ya. Tuh gara-gara ini, itu mesinnya kewasar, sudah dibawa ke beberapa bengkel itu nggak sanggup, bengkelnya ngantuk paling, ngosok bearing nggak tahu. Ini buat menjawab, ini ada I, ini ada E ya, macam-macam ya. Revo itu macam-macam, ada yang ada tulisannya, ada yang enggak ada. Oke, saya akan cabut nokennya. Ini kok lengket nggak mau keluar. Kang Bro, kocak kayak gini, kotok-kotok bahan suaranya kayak gini. Gini aja nggak apa-apa. Oke, udah keluar biang keroknya. Bearing dalam halus, masih normal kenceng. Bearing luar biang kerok Kang Bro. Nah ini ya, ini pelakor ya ini tuh, kocak kok gini. Terus ini ya ini ya, sudah kita ganti aja. Oke Kang Bro ya, karena kita sudah menemukan penyakitnya, yaitu di bagian noken as ini tadi ya, ininya kocak ya.
ininya bearingnya sudah kocak. Sebenarnya ini bisa diganti bearingnya saja ya, namun di daerah sini nggak ada tukang press ininya Kang Bro, tukang press yang bisa ngepres ini ya, ada pun jauh. Jadi ini mau diganti aja langsung noken asnya satu set. Sebenarnya sayang sih, masih cuman bearing aja. Oke, karena nggak ada yang ngepres ini, yang bisa ngepres ini, jadi kita ganti satu set aja. Oke, dan di bagian sini berarti sudah fix, nggak ada masalah ya. Ya nanti mudah-mudahan setelah dipasang semua diganti itu langsung normal ya. Sekarang saya akan coba rakit di bagian sini. Sebelum kita melakukan penutupan, kita cek dulu, teliti dulu ya, posisinya sudah betul apa enggak ya kan. Nah, jadi posisi gear di sini, posisi rantai timing di sini dia ya. Posisi gear dengan rantai timing betul, berarti si krek asnya nggak kebalik ya, sudah betul. Terus si ini tadi sudah kita pasang, di sini sudah ada ringnya, ini juga ada ringnya, di sini juga ada ringnya ya. Ketiga-tiga ini ada ringnya untuk Revo Absolute ya. Terus kita sudah selesai di tahap pemasangan ya. Saya akan coba rakit. Jadi untuk perakitan saya percepat saja ya. 난이도 감탄 간다면 나만로 너를 통해 나타내 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만큼 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 것 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀지면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 나는 내겐 너무나 서럽겠지 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 당한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같다 그와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어 왜 이렇게 끝낸 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 말은 해줘야 하는데 않았다고 너는 되어야 내 얘길 들어주길 바래 어쩌다 너
고양이도 캄캄 한밤에 나 불러 너를 새 ini mesinnya sudah selesai semua ya, sudah saya rakit ya, dari tengah, samping, kanan, kiri, depan sudah saya rakit semua. Tinggal saya naikkan ke motornya. Ini nanti sebentar langsung saya naikkan, terus isi oli, uji coba ya, suaranya masih kasar apa enggak. Oke, kita lanjut di selanjutnya pengetesan. Ini hasil setelah dinaikkan ya Kang Bro. Starternya sekarang dicoba. Oke, starternya sudah normal, mau kembali ya, starternya kan sudah diganti. Terus kita coba nyalakan mesinnya. Oh, mesinnya sudah halus ya. Sebelumnya kan suaranya kayak kereta uap ya, kucrak, suaranya kasar sekali ya. Sekarang sudah ya mendingan, lebih halus daripada sebelumnya. Ini masih ada suara sedikit, suara rantai kamera tek karena kalau rantai kamera dipasang baru kan pembuangan harus dibuang. Ini belum saya buang untuk pembuangan biar oli masuk ke bagian sulingnya ya. Ini belum saya buka bagian sana, jadi ada sedikit suara. Nah, ini suaranya sudah halus ya, langsamnya seperti ini suaranya. Jadi nanti kalau sudah olinya sudah masuk ke setelan kamrat atau sulingnya, dia lebih halus lagi. Oke, mungkin segitu dulu ya. Inti dari penyakitnya ini ya, yang tadinya ini nggak mau di starter itu karena pernya patah. Terus yang terjadi suara kasar pada seluruh bagian mesin
dari samping, kanan, kiri, atas bersuara semua itu disebabkan karena bearing noken as yang sudah mulai KO ya. Setelah diganti bearingnya semuanya sudah stabil normal. Itu dulu, semoga video bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.